kompetensi guru. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang kompetensi pedagogiknya. Metode apa saja yang digunakan dalam belajar? Metode yang digunakan belajar yaitu metode drama, Mengenai kompetensi sosial, bagaimana bentuk kerjasama ibu sebagai guru dengan kepala sekolah, orang tua atau teman sejawat? kerjasamanya dengan cara pendekatan, merangkul, kalau ada teman yang sakit dikunjungi, ya. Kalau teman yang tidak mampu itu diberi apa namanya? Diberi bantuan, ya saling merangkul lah, merangkul, saling bantu membantu. Mengenai kompetensi kepribadian, apa yang ibu terapkan dalam kepribadian ibu dengan berperilaku jujur, tegas dan manusiawi, dan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia ketika dalam pembelajaran? Yang sakit atau yang apa yang ibu lakukan ketika berhalangan dalam menjalankan tugas mengajar? Yang ibu lakukan ketika berhalangan dalam mengajar, apabila ibu tidak datang, ibu mencari pengganti, yaitu teman untuk menggantikan ibu. Atau apabila ibu tidak datang juga, akan ibu beritahu kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas untuk besok. Mengenai kompetensi profesional, bagaimana sikap ibu menghadapi perbedaan individual siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Bagaimana bentuk bimbingannya ibu lakukan? Bimbingan yang ibu lakukan yaitu apabila murid ini IQ-nya tinggi, ibu pisahkan yang IQ tinggi sama IQ tinggi, yang sedang sama yang sedang, yang rendah sama yang rendah, dipisah-pisahkan dengan gurunya. Bagi mereka yang IQ-nya tinggi, bisa untuk membimbing temannya yang IQ-nya rendah atau sedang. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik Bu, di sini saya ingin mewawancarai tentang kompetensi guru di sekolah. Yang pertama mengenai kompetensi pedagogik ini, apa yang ibu lakukan ketika siswa tidak mencapai prestasi yang diharapkan? Untuk anak-anak kami di sekolah ini, apabila kita merasa anak itu tidak mencapai prestasi yang kita inginkan, salah satu langkah kami dengan mengadakan remedial. Nah, diadakan remedial, kemudian untuk menentukan soal yang akan kami ulang, dari soal itu kami lihat KD mana mereka yang memang banyak salahnya. Nah, kemudian dari KD-KD yang banyak salah kami teli, soal yang ada kami teli, kemudian nanti kami temukan KD mana yang mereka banyak salah, soal itu kami munculkan kembali untuk remedial anak-anak tersebut sampai mereka berhasil nilai yang kami inginkan dan anak itu paham. Sedangkan mengenai kompetensi sosial ini, bagaimana bentuk kerjasama ibu sebagai guru dengan kepala sekolah ataupun orang tua atau teman guru itu? Untuk bentuk kerjasama ini intinya kan walaupun oleh murid, walaupun guru, teman sejawat, tujuan kan satu, bagaimana meningkatkan mutu anak-anak dalam belajar dalam kesehariannya semuanya, ya. Jadi dalam kami meningkatkan mutu anak-anak untuk dalam belajar, dalam berpikir, dalam sehari-hariannya, salah satunya itu ada kami saling menghargai agar kami bisa sama-sama untuk mendidik anak-anak lebih maju lagi, saling menghargai dengan cara kami saling menghormati sesama kami agar tujuan kami itu tercapai. Mengenai kompetensi kepribadian, apakah ibu menerapkan dalam kepribadian ibu ini dengan berperilaku jujur, tegas dan manusiawi, dan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia ketika dalam pembelajaran? Ya, dalam menerapkan kepribadian anak ini di dalam kelas walaupun di luar, kami tetap menanamkan sifat jujur. Nah, seperti saya di dalam kelas untuk menanamkan jujur, salah satu contohnya saya itu mengoreksi tugas anak saya bagikan kepada mereka, kemudian mereka itu saya tanamkan wajib jujur. Kalau seandainya nanti ketahuan sama ibu punya teman yang salah, dibenarkan
atau yang benar disalahkan, nilainya Ibu kurangi. Bikin nama pemeriksa di bawah. Itu salah satu saya ingin menilai kejujuran anak. Itu salah satu. Kemudian kalau dalam bentuk dia, apalagi satu lagi tadi, kejujuran, tegas. Nah, tegas dalam waktu saya tanya jawab. Nah, pada waktu saya tanya jawab soal, saya tidak mau menerima anak yang begini saja. Misalnya tunjuk tangan, saya sebut namanya, baru dia menjawab. Nah, jadi dia terus tahu, dia tegas bagaimana menjawab yang benar. Nah, jadi saya yang tunjuk tangan gitu tidak saya sebut namanya. Yang saya sebut, yang Ibu sebut namanya itu yang berbicara. Saya ajarkan mereka untuk tegas dalam bertindak. Nah, kemudian satu lagi apa itu ya? Mengenai yang ini Bu. Tegas, kemudian manusiawi. Manusiawi itu dalam segi tolong menolong. Misalnya ada kawannya kesusahan, misalnya dia nggak ada uang belanja, ada berlebih, silakan bantu kawannya. Atau mungkin kawannya ada yang sedang sakit, bantu dia apa yang bisa dibantu. Dalam dia hubungan dia sama temannya. Dia akan diterapkan dalam kelas, walaupun di luaran juga iya. Pertanyaan selanjutnya mengenai kompetensi profesional. Bagaimana sikap Ibu menghadapi perbedaan individual siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Bagaimana bentuk bimbingan yang Ibu berikan atau lakukan? Jadi dalam kelas itu kan berbeda-beda itu IQ-nya kan. Jadi kalau seandainya nanti ada 1, 2, 3 besar, saya pisahkan. Mereka tentu mendapat materi yang lebih dari mereka ini setingkat. Yang menengah ke bawah itu diadakan dia soal khusus juga sama dia yang mana soal yang tadi saya berikan tak bisa saya ulang kembali, dan nanti mungkin saya tambah lagi dengan soal yang mungkin yang mereka saya anggap bisa menjawab. Tentu berbeda dengan anak yang IQ-nya lebih tinggi dari mereka. Nah, ini beda lagi soalnya, memang pisah mereka. Bu, saya Sylvia Suci Purnama ingin mewawancarai Ibu Dewi Aisyah mengenai kompetensi guru di sekolah. Yang pertama mengenai kompetensi pedagoginya. Apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien? Kita dalam menciptakan pembelajaran tentunya kita harus ada namanya kompetensi pedagogi ya, berarti maksudnya itu seni dalam mengajar. Salah satunya itu kita menciptakan suasana kelas yang lebih menarik. Contohnya kita dalam belajar itu pasti anak tuh ada yang namanya jadi jenuh ya. Nah, jadi kita bisa bervariasi seninya itu apa yang kita bisa ciptakan. Contohnya ada sedikit kita meletakkan bermain game gitu ya. Kalau bermain game itu jangan yang kayak misalnya game aja, tapi di situ disertai tentang pembelajaran. Dan apakah Ibu menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar, dan sejauh mana tingkat efektivitasnya dalam memahamkan siswa pada materi yang Ibu ajarkan? Kalau dalam mengajar tentu harus pakai alat peraga supaya anak tidak bosankan. Contoh kalau untuk kelas 1 kita bisa pakai fokus yang pertama gitu kan. Kalau misalnya tentang pembelajaran penjumlahan, nah kita adakan sambil bermain, sambil bernyanyi tentang menghitung misalnya. Kita praktekkan, ada contoh bernyanyi gini, 1 ditambah 1, itu kan pakai peraga gitu. Kalau untuk anak kelas 1 ya, supaya lebih menarik gitu kan, karena anak kelas 1 ini pasti ribut. Nah gitu, apalagi kalau di sekolah ini kan anak kelas 1 ya ramai itu, jadi nggak bisa kita hanya satu anak kita fokus gitu. Mengenai kompetensi sosial, apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar? Gimana? Apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar? Yang menunjang dalam proses mengajar? Iya. Jadi menyangkut sosial ya? Iya Bu. Tentunya kita harus juga harus ada komunikasi dengan orang tua murid, karena ini kan menyangkut sosial kan, harus ada dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan sesama guru dan juga itu wali murid Ya, yang berkaitan dengan bagaimana bentuk kerjasama Ibu sebagai dengan kepala sekolah, orang tua atau teman sejawat Ibu. kalau kerjasamanya ya misalnya kalau ke teman sejawat itu kita materi tentang RPP-nya, kita bisa bertanya sama kawan sejawat kita misalnya kayak mana nih bagusnya materi yang ini nih, gimana bagusnya gitu. Kalau bisa sama orang tua murid ya kita harus kerjasama komunikasi, misalnya anak ini
begini Bu nilainya gimana, lebih rendah. Jadi kita harus komunikasi lagi sama orang tua murid untuk supaya saling kerjasama gitu. Mengenai kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menyikapi perbedaan pendapat ketika berhubungan dengan orang lain? Kalau berbeda pendapat itu pasti ada. Ya udah, kita berarti harus kita mendengarkan dulu, jangan langsung kita tidak mengubah pendapat orang lain. Dan intinya sih sebenarnya mana yang terbaik, dan intinya juga secara bersama gitu. Mengenai kompetensi profesional, bagaimana sikap Ibu menghadapi perbedaan individual siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda, dan bagaimana bentuk bimbingan yang Ibu lakukan? Misalnya ada yang Di kelas itu pasti ada yang mana ada yang pintar, ada yang memang IQ-nya lebih rendah gitu. Kalau menghadapinya di kelas, kalau siswa itu, kalau ibu ya kalau ngajar berarti ada nih anak kita ngasih latihan, anak itu ada yang lebih cepat pastinya kan, ini yang IQ yang tinggi nih kan. Ibu nggak, kalau yang pintar nih pasti kawannya ada yang belum nih. Kalau ibu kemarin itu ibu suruh anak yang pintar itu membimbing kawannya yang belum selesai, ya tapi jangan dalam kutip jangan dikasih tahu, tapi mengajari dan membimbing gitu supaya dia tidak ribut juga kan, pasti yang pintar ini nggak bakalan bisa diam gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Pertanyaan tentang kompetensi pedagogik. Itu pertanyaan, apa yang Ibu lakukan ketika siswa tidak mencapai prestasi yang diharapkan? Kalau anak tidak mencapai prestasinya, biasanya saya mengadakan latihan secara individu setelah jam di luar jam sekolah seperti bimbingan atau les. Yang B, kompetensi sosial. Pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar? Untuk menunjangnya, kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Jadi apapun materi kita tidak bisa ambil sendiri. Seandainya kita bisa bekerja sama dengan wali murid dan guru-guru lainnya. Yang selanjutnya, tentang kompetensi kepribadian. Soalnya, apa yang Ibu lakukan ketika berhalangan dalam menjalankan tugas mengajar? Kalau saya berhalangan, biasanya saya setiap hari kami mempunyai batas pelajaran atau jurnal. Jadi pelajaran untuk hari besoknya sudah ada di jurnal. Saya minta tolong teman untuk membagikan tugas pada hari itu. Yang selanjutnya tentang kompetensi profesional. Pertanyaannya, apakah Ibu mengajar sesuai dengan background pendidikan atau latar belakang pendidikan yang Ibu kuasai? Iya, saya sesuai dengan background saya. Saya mengajar SD karena saya tamat dari SPD SD. Pertanyaan tentang kompetensi pedagogik. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika siswa tidak mencapai prestasi yang diharapkan? Ya, pertama-tama kan kita melihat hasil nilainya dulu kan gitu kan. Jadi dimana kita kan mencari anak yang belum tercapai tadi kan dengan menteri. Nah, dimana dia istilahnya menyangkutnya, misalnya dimana dia rendah, setelah itu kita akan pengayaan. Nah, dari setelah kita dengar barulah kita tahu nanti tercapai atau tidaknya. Yang kedua, tentang kompetensi sosial. Pertanyaannya, bagaimana bentuk kerjasama Ibu sebagai guru dengan kepala sekolah, orang tua siswa, atau mahasiswa? Kalau kerjasama kami, pertama dengan kepala sekolah ya, yang namanya kepala sekolah itu kan atasan kita ya. Alhamdulillah kerjasama kami terjadi dengan baik di sini kan. Kalau dengan orang tua murid, ya kami beranggapan itu adalah merupakan mitra kami. Nah, bagaimanapun juga pendidikan itu tidak lepas dari kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua kami anggap mitra, sedangkan teman sepresi kita sama teman sejawat kita untuk kita saling bertukar pikiran di mana kita kebetulan dalam pendidikan anak. Yang ketiga, tentang kompetensi kepribadian. Pertanyaannya, apa yang Ibu lakukan ketika berhalangan dalam menjalankan tugas mengajar? Ya kalau ibu seandainya ada halangan ya, itu namanya kita tugas itu kan wajib kita laksanakan. Tapi namanya halangan kita kan nggak tahu ya. Yang namanya kita berhalangan ya kita sebagai ibu ya wajib kita berizin dengan kepala sekolah sebagai atasan kita. Selanjutnya tentang kompetensi profesional.
Pertanyaannya, bagaimana sikap ibu menghadapi perbedaan individual siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Bagaimana bentuk bimbingan yang ibu lakukan? Ya, di sekolah kita kan bukan sekolah yang khusus ya, tapi pasti di dalam kelas itu tingkat kemampuan anak pasti berbeda ya. Jadi kami menyikapi istilahnya kalau soal memberikan materi, pertama kita ratakan aja terlebih dahulu kan gitu. Nanti setelah di saat kita proses misalnya itu latihan, kita memberi dia istilahnya bimbingan khusus untuk dia. Istilahnya gimana kita menerangkan materi sama dia, mungkin cara mendekati dia gitu kan, atau mengulang lagi sama dia bagi anak yang IQ-nya tadi yang agak kurang tadi. Tentang kompetensi pedagogik. Nah, soalnya apa yang ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien? Dengan cara menciptakan dan tidak hanya dengan materi pelajaran, tapi dengan cara misalnya ajak bernyanyi atau dengan cara bertepuk tangan, itu sangat meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Selanjutnya tentang kompetensi sosial. Pertanyaannya, apa yang ibu lakukan untuk menciptakan suasana sekolah yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar? Dengan cara banyak praktek, karena anak-anak yang di SD ini lebih cenderung dia ke praktek. Nggak hanya materi, setelah memberikan materi di kelas, langsung masuk ke prakteknya di luar. Karena itu sangat setelah beri praktek, setelah bagi materi langsung dipraktekkan, gitu. Jadi anak tuh langsung paham apa yang kita pelajari, kita kasih pelajaran dari gitu. Selanjutnya tentang kompetensi kepribadian. Soalnya, apakah ibu menerapkan dalam kepribadian ibu dengan berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi, dan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia ketika dalam pembelajaran? Selalu, karena dengan pertamanya misalnya sifat jujur dengan cara misalnya dengan tugas, apakah dia mencontek atau melihat temannya, itu merupakan tidak jujur. Jadi kita selalu memberi kepada murid tidak boleh mencontek, kerjakan dengan hasil sendiri. Kalau dengan yang misalnya takwa kepada Allah, misalnya kayak pasangan dengan azan zuhur, azan asar, anak subuh untuk sholat dulu ke pesantren atau ke masjid. Tentang kompetensi profesional. Pertanyaannya, bagaimana sikap ibu menghadapi perbedaan individual siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Bagaimana bentuk bimbingan yang ibu lakukan? Pastinya ada kan, setiap sekolah pasti ada. Kayak sekarang ini ada di kelas 1 kan, nggak semua guru anak murid yang memiliki IQ yang sama rata. Ada juga yang memiliki kebutuhan yang itu di bawah standar gitu. Jadi untuknya kita ajarkan dulu secara umum dulu. Yang setelah kita ajar secara umum, nanti kan nampak tuh mana anak yang nggak mampu dan anak yang mampu. Ketika anak yang mampu kita biarkan sendiri dia berkarya. Tapi anak yang tidak mampu nanti kita panggil ke depan, kita suruh duduk di meja di depan kita, baru kita ajarkan mana yang nggak dia paham sampai dia paham gitu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, bagaimana bentuk kerjasama ibu sebagai guru dengan kepala sekolah atau orang tua siswa? Kalau menurut ibu sih harmonis saja. Dan kayak sesama itu kita harus saling menghargai, saling bekerjasama, dan saling membantu sih. Selanjutnya, untuk potensi kepribadian, apa yang ibu lakukan ketika ibu berhalangan dalam menjalankan tugas atau mengajar? Misalnya kalau ibu lagi sakit, ibu kepala sekolah ibu dulu tidak hadir, lalu nanti meminta bantuan kepada teman yang kosong, tapi ibu berikan materi yang akan diajarkan untuk anak. Nanti langsung minta izin ke guru. Tidak izin ke kepala sekolah, nanti kita hubungi teman yang bisa masuk. Kemudian kompetensi kepribadian yaitu bagaimana sikap ibu atau pendapat ibu menghadapi perbedaan siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda. Kalau ibu dengan kemampuan anak yang berbeda itu, maka ibu lebih fokuskan ke alat peraga. Kadang ada anak yang kalau kita hanya memberikan alat peraga berupa gambar, ada anak yang tidak menyampaikan, jadi lebih ke menggunakan alat peraga yang nyata dan mengajak dia untuk melakukannya secara langsung.
agar dia lebih paham. Jadi bimbingan ibu itu untuk seperti itu. Iya, secara langsung biar dia lebih paham. Kita cari apa yang bisa dia pahami. Sekian, terima kasih Raya. Apa yang Bapak lakukan ketika siswa tidak mencapai prestasi yang diharapkan? Yang saya lakukan di kelas terutama di kelas saya, di kelas 5, ketika anak saya tidak tuntas dalam belajar, itu dilakukan dengan cara meremedial hal tersebut. Itu dengan meremedial anak tersebut dengan cara bisa dengan memberi materi atau dengan belajar dengan sejawat atau belajar dengan buku. Yang kedua, bagaimana bentuk kerjasama Bapak sebagai guru dengan kepala sekolah atau orang tua siswa? Alhamdulillah sejauh ini kerjasama saya dan kepala sekolah juga dikatakan sangat baik. Hubungan boleh dikatakan kayak kakak dengan adik, karena kami di sekolah ini sangat erat hubungan sekolahnya. Kemudian dengan hubungan dengan orang tua, guru dan kepala sekolah sejauh ini alhamdulillah sangat baik. Ada masalah yang dari sekolah selalu kami rumuskan bersama kepala sekolah. Apa yang Bapak lakukan ketika berhalangan dalam melakukan yang saya lakukan ketika berhalangan adalah yang pertama menelpon kepala sekolah, kemudian mencari pengganti untuk menggantikan kelas. Iya. Pak, bagaimana sikap Bapak menghadapi perbedaan individu siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Sikap saya relevan aja, karena setiap anak itu pasti berbeda IQ-nya, tidak semua sama. Malahan justru yang mudah itu membuat kita mengajar itu lebih berkarakter, karena anak itu setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana bentuk bimbingan Bapak? Bimbingannya ada yang dilakukan secara bimbingan khusus bagi anak yang IQ-nya boleh dikatakan di bawah. Bagi anak yang tinggi itu diberikan sejenis pemberian latihan yang lebih matang. Apakah Ibu menggunakan alat peraba dalam kegiatan belajar mengajar dan sejauh mana tingkat keefektifan dalam pemahaman siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan? Kita mengetahui bahwa alat peraga ini memang sangat ada proses para guru memang sering dibandingkan kenapa ibu merasa belajar dengan menggunakan alat peraga itu hasilnya akan berbeda dengan kita mengajarkan materi itu tanpa menggunakan alat peraga. Arti kata anak akan lebih paham dengan adanya alat peraga yang kita perlihatkan kepada anak atau menyampaikan. Bagaimana bentuk kerjasama Ibu sebagai guru dengan kepala sekolah, orang tua siswa atau teman jawab? Maksud kerjasama di sini dalam Sebagai guru dengan kepala sekolah. kalau kerjasama sudah pasti ya antara kita dengan guru dengan kepala sekolah, lalu juga dengan sejawat. Kerjasama yang kita bina di sini terutama kerjasama yang menunjang dalam proses pembelajaran anak. Umpamanya dengan kepala sekolah, kalau ada hal yang terkendala, umpamanya kan kita bisa bertanya ke kepala sekolah. Kemudian dalam materi pembelajaran, kalau ada umpamanya kita yang kurang paham, kita sambil bantu. Apakah Ibu lakukan ketika berhalangan dalam menjalankan tugas mengajar? Umpamanya nih kita ada halangan untuk masuk kelas, umpamanya sakit atau ada keperluan lain. Pertama sekali kita tentu izin kepada kepala sekolah.
kemudian kita berusaha untuk mencari pengganti setidaknya teman yang di sebelah kita dulu atau bidang studi yang kosong untuk bisa menggantikan kita, dan otomatis walaupun ada teman yang menggantikan kita tentu tidak akan sepenuhnya. Jadi ibu berusaha untuk mengisi pelajaran yang agak tertinggal tadi di jam-jam lain. Ibu, bagaimana sikap ibu menghadapi perbedaan individu siswa yang memiliki tingkat IQ yang berbeda? Kalau kita tahu di dalam kelas itu pasti berbeda ya, nggak akan semua anak memiliki kemampuan yang sama. Jadi di sini mungkin ada saatnya kita memberikan materi itu untuk ke semua anak, gitu kan? Jadi ada saatnya pula kita ada anak yang agak kurang, gitu kan? Anak yang normal di kelompoknya. Jadi kita meluangkan waktu itu lebih fokus lagi untuk membimbing lebih detail kepada anak-anak yang berkemampuan agak kurang. Kemudian biasanya anak yang IQ tinggi dan cerdas tuh kalau diberi tugas itu cepat selesai kan, cepat selesai. Jadi supaya dia tidak mengganggu, biasanya ibu tuh memberi tugas tambahan atau memberi buku, kemudian disuruh membaca buku cerita umpamanya yang di waktu itu. Jadi anak lain tidak terganggu. Alhamdulillah proses belajar juga biasanya. Jadi itu bentuk bimbingan yang dilakukan. Udah. Udah suksesnya udah semester berapa? 5 Bu. UIN ya? UI.